Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Awal mula Luffy memulai petualangannya sebagai bajak laut. Ia mengatakan ingin mempunyai setidaknya 10 anggota atau nakama di dalam kelompoknya, yang berarti Luffy sendiri sebagai kapten tidak termasuk ke dalam hitungan. Setelah kehadiran Jinbei sebagai nakama ke-9, masih ada kemungkinan untuk Luffy merekrut setidaknya 1 orang lagi di dalam kelompoknya. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Oda Sensei menyebutkan ada kemungkinan 1 nakama lagi yang kemungkinan akan bergabung dan berasal dari musuh yang pernah dihadapi Luffy. Namun, tentu saja hal tersebut tidak bisa menjadi sebuah patokan. Untuk itu, Anime Zone telah merangkum siapa saja karakter yang berpotensi akan menjadi anggota kelompok topi jerami selanjutnya. Perlu diingat, semua karakter yang akan disebutkan nanti hanya berdasarkan spekulasi kami sendiri dan kemungkinan yang tidak merujuk kepada teori apapun. Agar tidak salah paham, tonton videonya sampai habis. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia One Piece. Kalau sudah, terima kasih. Nomor 5, Karibo. Mungkin banyak dari penggemar yang tidak setuju kalau salah satu orang paling ngeselin ini bergabung dengan bajak laut topi jerami. Namun kami memiliki pemikiran lain tentang mengapa Karibo bisa jadi next nakama dari kelompok topi jerami. Sejak pertama kali diperlihatkan, ia sangat berniat untuk bergabung dengan Luffy dan kawan-kawan yang palsu. Kemudian Karibo mengaku bahwa ia tak pernah berniat untuk mengikuti topi jerami dan berencana membunuh Luffy dan kawan-kawan setelah mendapatkan kepercayaan mereka. Masalah demi masalah dilaluinya hingga akhirnya ia dibawa ke Wano untuk menjadi tahanan setelah digalakkan X-Drake. Ia berjumpa dengan Luffy di penjara Udon dan meminta Luffy untuk menumpang di kapalnya, serta ingin menebus dosa-dosa yang telah dilakukannya di masa lalu. Luffy pun setuju dan percaya Karibo tak akan mengkhianatinya. Dari semua perjalanan panjang yang dilalui Karibo, entah mengapa Oda membuatkan cerita tersendiri untuk Karibo di cover story berjudul Karibo's Kehihihi in the New World. Tak tanggung-tanggung, cerita itu memiliki 46 chapter, mulai dari chapter 674 hingga 731. Nah, berdasarkan fakta tersebut, rasanya tak mungkin jika Oda membuat cover story sebanyak itu untuk karakter yang tidak penting dalam cerita. Lagi pula, ia terasa cocok di kelompok topi jerami yang belum memiliki pengguna Logia. Tentu saja disertai dengan sikap manisnya yang ditunjukkan ketika di penjara Udon. Nomor 4, Bon Kure. Mr. Tu alias Bon Kure adalah mantan agen Baroque Works yang dipimpin oleh Sir Crocodile. Meskipun dia dulunya adalah musuh besar Luffy dalam Arc Alabasta, tapi kemudian hubungan mereka berdua mulai berubah. Mereka sudah menjadi teman yang sangat dekat. Bahkan, Bon rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Luffy, seperti yang dilakukannya di Impel Down. Bon sendiri terakhir terlihat masih di Impel Down. Ia mengorbankan dirinya untuk menyamar menjadi Magellan dan membukakan pintu gerbang bagi penjara tersebut. Tapi saat ini dia menjadi ratu bagi para Okama di level 5,5, tempat tersembunyi yang sengaja dibangun oleh Emporio Ivankov. Mengingat hubungannya dengan Luffy, bukan tidak mungkin dia bakal bergabung menjadi krunya. Nomor 3, Kinemon. Bermula dari perjalanan Kinemon dan kelompok topi jerami dari Pang Hazak hingga Aquano saat ini, sepertinya ada kemungkinan kalau Kinemon bisa menjadi nakama terbaru. Hal ini terfikirkan oleh admin mengingat sejauh ini kemampuan buah iblis yang dimiliki anggota topi jerami mengikuti suatu aturan Gorowashi, semacam permainan mengubah huruf menjadi angka dalam bahasa Jepang. Perlu diketahui bahwa angka-angka di Jepang memiliki lebih dari satu cara membaca, tidak seperti angka di Indonesia. Kebetulan, buah iblis yang dimakan topi jerami bisa dibaca dengan angka sesuai aturan Gorowashi tersebut. Seperti buah iblis gomu-gomu yang dimakan Luffy. Jika diubah menjadi angka, maka akan membentuk Go yang berarti 5 dan Mu yang berarti 6. Lalu Hito-Hito no Mi dari Hi yang bisa diartikan 1 dan To yang bisa diartikan 10. Selanjutnya Hana-Hana no Mi yang bisa dibentuk menjadi H angka 8 dan Na angka 7. Terakhir, buah iblis Yomi-Yomi no Mi yang jika dibaca dengan angka akan membentuk Yo angka 4 dan Mi angka 3. Dari semua angka tersebut, hanya angka 2 dan 9 saja yang belum dimunculkan. Lalu, apa hubungannya dengan Kinemon? Ingat, Kinemon mengeluarkan jurus Fuku-Fuku no Jutsu seperti ninja, padahal jurus tersebut berasal dari buah iblis. Lalu, menurut kami, buah iblis Kinemon adalah Fuku-Fuku no Mi yang berarti pakaian dalam bahasa Jepang. Yang menarik adalah, jika kita membaca buah iblis yang dimakan Kinemon,
angka tersebut merujuk Fu 2 dan Ku 9. Terdengar seperti cocok logi, tapi ya begitu. Kami menarik kesimpulan dari kolom SBS volume 59 tentang seseorang yang menyadari hal tersebut dan menebak nakama selanjutnya melalui pola yang sama. Namun, Oda sendiri tidak berani mengomentari temuan dari penggemar tersebut. Dia hanya terkejut meski tidak jelas atas dasar apa. Namun kemungkinan besar ia terkejut ada penggemar yang menyadari hal tersebut. Nomor 2, Katakuri. Katakuri sendiri merupakan orang yang dikalahkan Luffy setelah pertarungan yang panjang di Whole Cake Island. Di akhir pertarungan ia berkata apakah Luffy akan kembali untuk mengalahkan Big Mom. Luffy pun berkata tentu saja. Nah, dari percakapan ini sudah jelas kalau Katakuri sangat respect terhadap Luffy yang tidak takut dan memiliki tekad yang sangat kuat. Kami rasa peluang untuk bergabung dengan bajak laut topi jerami memang sangat kecil, mengingat Katakuri adalah komandan pertama bajak laut Big Mom, yang artinya ia sangat dekat untuk menggantikan Big Mom sebagai kapten. Namun, karena banyak dari penggemar yang berharap Katakuri bergabung, kami rasa cukup masuk akal untuk memasukkannya ke dalam daftar ini. Meskipun admin sendiri yakin kalau mereka akan melakukan duel kembali sebagai seorang sahabat, bukan menjadi nakama topi jerami. Nomor 1, Kuzan Aokiji. Mantan Admiral Angkatan Laut ini juga sangat respect kepada Luffy, karena ia melihat Luffy adalah orang yang memiliki tekad yang kuat serta orang yang unik. Salah satu kemungkinan lainnya adalah karena Aokiji sangat dekat dengan Monkey D. Garp, kakek Luffy. Bisa jadi Aokiji ingin bergabung dengan Luffy karena bercita-cita meneruskan keadilan yang dianggap kemalasan baginya. Namun kami rasa kemungkinan bergabungnya Aokiji ke dalam kelompok topi jerami sangatlah tipis, sebab akan lebih masuk akal jika ia menjadi pasukan revolusioner yang menantang pemerintah di bawah pimpinan Dragon, ayah Luffy itu sendiri. Meskipun kabarnya ia telah bergabung dengan Kuroge, kami merasa ia tetaplah merupakan bagian dari pasukan revolusioner yang menjadi mata-mata untuk memantau pergerakan di dunia bawah. Yos, saatnya menjawab pertanyaan nakama. Pertanyaan pertama dari Agung Prasetyo. Min, kok sekarang One Piece nggak rilis-rilis ya? Kenapa? Karena gua udah kangen sama One Piece, terutama ingin lihat Zoro. Anime One Piece memang libur udah beberapa pekan dikarenakan salah satu karyawan pihak studio Toei Animation positif COVID-19. Maka dari itu proses kelanjutannya masih tertunda. Tapi tenang, minggu depan sudah ada lagi kok, karena pengisi suara dari tokoh One Piece sudah terlihat di studio Toei. Pertanyaan kedua dari kalian semua yang nanya video ini pakai musik apa. Semua lagu yang dipakai untuk background video 80% soundtrack Suikoden. Ini game sangat keren, bergenre RPG, jalan cerita yang epic meskipun gambar burik. Baiklah, itulah jawaban dari admin untuk beberapa pertanyaan nakama di video sebelumnya. Terima kasih untuk antusias nakama sekalian, dan semoga jawaban dari kami mampu memuaskan kalian lahir dan batin. Nah, itulah 5 karakter yang berpotensi untuk menjadi nakama topi jerami selanjutnya, part kedua. Perlu diingat, ini hanyalah spekulasi dan opini berdasarkan sumber dan fakta yang dikumpulkan, bukan bermaksud untuk mendahului cerita atau apapun itu. Kami akan membuat sesi tanya jawab atau yang biasa disebut Q&A. Beberapa pertanyaan yang cukup menarik akan kita pilih untuk ditampilkan pada video selanjutnya. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.